bahkan saat ini Tuhan, kami mau naikkan pujian kami, kami mau bawa hati kami untuk meninggikan Engkau Tuhan Yesus. Biarkan Tuhan yang hadir di sini melawat setiap kami, memenuhi setiap kami dengan urapan dari Tuhan sendiri. Kami percaya Tuhan ketika kami datang ke hadirat Tuhan, Tuhan yang akan menjamah setiap kami, memulihkan setiap kami, memenuhi kami dengan sukacita dan kekuatan dari Tuhan sendiri. Haleluya. Ini setiap pujian kami Tuhan, kami mau bawa hati kami sama Engkau Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dalam hati-Mu. Katakan, ku rindu mendengar, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari Bapak Ibu bersama-sama kita pujikan pujian ini buat Tuhan. Penuhi hatiku dengan kasih-Mu, dengan hati, karena setiap kami rindu memandang wajah-Mu Tuhan. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dalam hati-Mu. Ku
bahwa diam di hadirat Tuhan, merasakan kasih Tuhan yang mengalir memenuhi kita. Engkau yang mungkin memiliki beban berat, engkau yang punya permasalahan, yakinlah dan percaya setiap kita semua diam di hadirat Tuhan, merasakan, mensyukuri kasih Tuhan yang begitu besar. Ada kekuatan yang baru yang Tuhan curahkan buat engkau saat ini. Ada sukacita yang entah dari mana keluarnya, itu yang datang dari Tuhan. Sukacita yang mungkin gak engkau temukan di tempat lain dan oleh karena hal yang lain. Siang ini temukan kasih Tuhan. Rasakan kasih itu memenuhi engkau di tempat ini. Angkat tanganmu sama Tuhan saat ini. Dan katakan sama Tuhan, ku rasakan kasih-Mu. Katakan dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi setiap kami, penuhi Tuhan. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Ku hidupkan kasih-Mu. Katakan diam di hadirat-Mu. Katakan penuhi dengan kasih-Mu. Tuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat. Sekali lagi dengan lembut katakan, Tuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Boleh berikan sorak-sorai kemuliaan buat nama Tuhan. Haleluya.
Sebab Tuhan, yes Lord, sebab Tuhan baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari sama-sama Bapak Ibu saya yang udah bangkit berdiri, katakan sebab Tuhan. Sebab Tuhan bahwasanya kasih setianya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari angkat tangan kita katakan kepada Tuhan. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya selamanya. Engkau baik Tuhan, kasih setianya. Katakan bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Boleh berikan sorak-sorai kemuliaan yang paling dahsyat buat Allah kita. Yes Lord, yes Lord, kami merasakan Tuhan, kebaikan Tuhan melimpah buat setiap kami saat ini, dan kami Tuhan siap untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan lebih dan lebih lagi. Yang siap bersama-sama dengan saya katakan amin. Haleluya, berikan sorak-sorai kemuliaan sekali lagi buat Tuhan kita yang dahsyat. Mari bersama-sama bertepuk tangan buat Tuhan. Kuat gagah dan perkasa. Katakan Tuhan pahlawan.
kita. Haleluya. Kita mau masuk lebih dalam lagi. Kita mau sama-sama puji kepada Tuhan. Yuk sama-sama katakan. Sejahtera Tuhan. Kita mau sama-sama mempersiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Ini setiap kami Tuhan, ini hati kami. Dalam setiap musim, dalam setiap proses, tak pernah ku jalan sendiri. Dalam pergumulan, dalam
setiap proses. Dalam setiap proses, tak pernah ku jalan sendiri. Dalam pergumulan, dalam kemenangan, Engkau Yesus yang besertaku. Kau Tuhanku yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Katakan Engkau datangkan semua kebaikan. Kau jadikan serupa dengan. Sekali lagi katakan Kau Tuhan. Kau Tuhanku yang turut bekerja. Amin Tuhan. Di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan. Kau jadikan serupa Sekali lagi dengan segenap hatimu, angkat tanganmu kepada Tuhan. yang turut bekerja di dalam segala Kami percaya Tuhan. perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan. Kau jadikan serupa denganmu. Kau jadikan serupa denganmu. Kau jadikan serupa denganmu. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun Anda berada. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Untuk kami boleh menaikkan pujian syukur dan untuk kami boleh duduk diam di hadirat-Mu Tuhan. Mendengarkan Engkau dan isi hati-Mu. Saat ini Tuhan kami siap untuk Engkau taburi dengan kebenaran firman-Mu di dalam hati kami. Kiranya Roh Kudus bekerja dalam hati dan pikiran kami untuk mencelikkan mata iman kami dan supaya kami mengerti semua kehendak Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Saya bersyukur sekali masih diberikan kesempatan sama Tuhan untuk melayani Anda semuanya walaupun masih lewat online di YouTube, but it's okay. Dan hari ini saya ingin membahas tentang kesalehan yang sejati. Ya, kesalehan yang sejati yang sebenarnya yang Tuhan inginkan. Ada salah satu tokoh di Alkitab yaitu Ayub yang Tuhan pernah bilang dia adalah orang yang saleh. Nah, Tuhan melihat kesalehan itu seperti apa? Nah, kita belajar sama-sama di Yesaya pasal 58. Lumayan panjang hari ini, tapi gak apa-apa ya. Mendengarkan firman Tuhan itu adalah waktu atau momen yang terindah kok sebenarnya. Dan saya pun setiap hari senang sekali untuk duduk di hadirat Tuhan, membaca Alkitab atau dengerin khotbah di YouTube. Itu seperti sedang makan gitu loh. Saya ini orangnya suka makan. Saya suka makan, jasmani saya ya, saya suka makan, saya suka ngemil. Tapi rohani saya pun itu butuh firman gitu. Setiap hari rohani saya ini harus diberi makan firman. Nah itu dia, membaca Alkitab, mendengarkan khotbah. Setiap hari bukan cuma hari Minggu aja. Bayangkan kalau misalnya kita makan seminggu cuma 1 kali doang. Makan nasi seminggu cuma 1 kali doang. Kan gak mungkin kita bertahan, gak mungkin kuat, gak mungkin sehat gitu kan. Sama juga dengan rohaninya kita. Walaupun nanti ini agak panjang sedikit tapi it's okay ya. Kita sama-sama belajar supaya semakin hari kita sama-sama semakin serupa seperti Tuhan Yesus. Oke, langsung saja di Yesaya 58 ayat yang pertama. Jadi judulnya ini saya ambil dari perikopnya juga, kesalehan yang palsu dan yang sejati gitu judulnya. Dan saya ambil langsung kesalehan yang sejati gitu aja. Ayat yang pertama, serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan,
nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Dari ayat yang pertama ini aja sudah rasanya siap-siap ini kayaknya teguran Tuhan ini. Kayaknya Tuhan akan menegur. Tapi iya, sebenarnya teguran Tuhan itu bisa saja setiap hari diberikan kepada kita semua anak Tuhan. Kenapa? Ya karena kita anak. Anak yang masih harus belajar setiap hari, every day kita harus belajar untuk tahu mana yang benar dan mana yang salah. Sama seperti anak-anak Anda, anak-anak kita ya kan, kalau mereka masih SD, SMP, bahkan sampai mereka sudah dewasa, sudah punya keluarga sendiri pun, mereka tetap harus masih kita didik, benar kan? Jangan keluar sampai larut malam sampai subuh. Kan kamu sudah punya keluarga, kamu punya anak yang menantimu di rumah. Ya, contohnya begitu, pasti seorang ibu atau ayah pasti ngomong sama anaknya kalau anaknya sudah berkeluarga tapi masih keluyuran sampai tengah malam, sampai subuh. Itu kan hal yang salah. Nah, pasti orang tua akan mengingatkan, begitu juga dengan kita. Kita selama masih hidup di dunia ini, selama title-nya kita ini anak Tuhan, kita harus belajar setiap hari. Belajar untuk peka mendengarkan suara Roh Kudus dan teguran-tegurannya. Dan kalau saya pribadi, satu hari tidak ditegur Tuhan, itu rasanya aneh. Karena saya tahu, saya sadar, saya ini manusia. Walaupun saya hamba Tuhan, tapi saya masih berdosa gitu. Sadar atau tidak sadar. Maka dari itu saya butuh terang firman Tuhan untuk menerangi bagian-bagian gelap yang ada dalam hati. Supaya saya tahu, oh saya salah. Saya tahu saya salah, saya langsung minta maaf sama Tuhan. Supaya tidak terus berlarut-larut dan tidak terus diulang-ulangi gitu kesalahannya. Jadi itu tujuan dari ayat yang pertama ini. Tuhan ingin semua hamba Tuhan, tapi sebenarnya bukan cuma hamba Tuhan sih ya. Semua anak Tuhan untuk menyerukan kuat-kuat. Jangan ditahan setiap teguran Tuhan yang mau disampaikan Tuhan kepada seseorang. Dan saya percaya anak Tuhan itu ditegur bukan hanya lewat secara langsung dari Roh Kudus di hati, bisa juga dari hamba Tuhan, dari firman Tuhan yang didengarkan, atau dari orang-orang terdekat. Bahkan bukan orang terdekat pun bisa Tuhan pakai untuk menyampaikan pesan Tuhan. Jadi kita sebagai anak Tuhan, hatinya itu harus terbuka untuk selalu menerima teguran, kritik, dan saran dari Tuhan. Supaya kita bisa bertumbuh. Gitu. Tapi ayat yang pertama untuk hamba Tuhan, ya saya sih, rodok sulit, rodok agak-agak rumit. Karena saya tipenya bukan orang yang blak-blakan dan frontal. Jadi saya itu orang yang sungkanan banget dan saya butuh waktu bertahun-tahun untuk bisa akhirnya pelan-pelan berubah menjadi seperti yang Tuhan mau. Tentunya bukan kekuatan saya. Dari dulu, dari saya kecil saya berusaha untuk berubah, untuk nggak sungkanan lagi, nggak bisa. Tapi sejak saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan dan saya mohon agar Tuhan mengubah saya, akhirnya Tuhan pelan-pelan dipoles, diubah, sakit sih sebenarnya. Tapi saya senang karena perlahan demi perlahan itu saya berubah, bukan lagi orang yang sungkanan banget. Sebenarnya sungkan itu bagus, cuman kalau berlebihan kan gak baik ya. Dan Tuhan pakai saya untuk menegur orang, beberapa orang, bahkan orang yang lebih dewasa. Itu sulit sebenarnya, bahkan saat ini pun sebenarnya saya gak mau bawa firman ini. Saya sempat tawaran sama Tuhan, Tuhan sungguhan saya harus menyampaikan ini. Kok kayaknya orang-orang itu gak butuh firman ini gitu. Tapi beberapa hari itu Tuhan selalu terus mendorong agar saya menyampaikan firman ini. Karena Tuhan mau saya menyampaikan pesan Tuhan yang Tuhan taruh dalam hati saya. Jadi firman ini itu pertama kali menegur saya dulu. Setelah menegur saya, kalau Tuhan suruh saya sampaikan kepada jemaat, akhirnya ya mau enggak mau saya harus sampaikan gitu ya. Akhirnya ya sudahlah saya ikut saja maunya Tuhan. Saya sampaikanlah sekarang. Dengan suara yang nyaring, serukan kuat-kuat, jangan ditahan-tahan, menyaringkan suara seperti sangkakala untuk memberitahukan kepada umat Tuhan setiap pelanggaran mereka dan dosa mereka. Jadi jangan takut kalau kita misalnya ada pelanggaran, bukan berarti kita langsung akan dihukum mati sama Tuhan, tidak. Karena Tuhan sayang sama kita, makanya Tuhan masih tegur kita dan kasih kesempatan, ayo berubah ya, jangan gitu lagi ya, itu salah. Jadi harus begini yang benar. Nah, Tuhan tuh maksudnya tuh begitu. Jadi bukan Tuhan mau menegur dengan maksud yang jahat. Tidak sama sekali.
Tuhan menegur kita dengan maksud yang baik karena Tuhan sayang sama kita. Begitu. Dan saya percaya setiap orang yang mengenal Tuhan dengan sangat baik itu mengerti maksud Tuhan dari setiap teguran yang dia sampaikan. Dan khususnya hari ini, teguran Tuhan itu tentang kesalehan yang palsu dan kesalehan yang sejati. Yang palsu itu seperti apa? Ayat yang kedua. Memang setiap hari mereka mencari aku. Itu firman Tuhan, Tuhan yang ngomong sendiri ya. Karena huruf A-nya huruf kapital. Memang setiap hari mereka mencari aku dan suka untuk mengenal segala jalanku. Seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah. Tanyanya, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Jadi di ayat yang kedua, Tuhan itu bilang, aku lihat kesalehanmu yang engkau usahakan. Aku melihat bahwa engkau mencari aku, kata Tuhan. Engkau setiap hari cari aku. Engkau dengarkan khotbah dari hamba-hamba Tuhan yang terkenal misalnya, atau firman-firman Tuhan yang bagus, kau dengarkan setiap hari. Engkau mencari aku lewat doa, saat teduh, baca Alkitab, ibadah. Ya memang benar engkau mencari aku, engkau beribadah sama aku, kata Tuhan. Dan engkau suka mengenal segala jalanku, jadi baca Alkitab setiap hari gitu ceritanya, mempelajari kebenaran firman Tuhan di Alkitab atau dengan dengar khotbah. Seperti bangsa yang melakukan yang benar. Semua yang kamu lakukan itu terlihat benar di hadapan orang-orang. Dan kelihatannya kamu tidak meninggalkan hukum Taurat atau semua yang ada dalam firman Tuhan. Dan kita ini sudah menanyakan Tuhan, katanya Tuhan. Memang engkau sudah selalu tanya sama aku tentang hukum yang benar Tuhan. Anggapannya kayak berdoa, Tuhan mana yang benar dan mana yang salah. Tanya sama Tuhan dalam doa, ini apakah tindakan ini benar, apakah tindakan ini salah? Iya, memang kamu menanyakan kepada aku tentang hukum yang benar, kata Tuhan. Dan mereka suka mendekat menghadap Allah, suka datang ke ibadah walaupun pandemi, walaupun masih ada pandemi ini, gereja sudah buka onsite, datang, rajin setiap minggu datang, walaupun masih ada pandemi, tapi gak usah dipikirkan, yang penting menghadap Allah gitu. Beribadahnya rajin, setiap hari, setiap minggu, mungkin bahkan pelayanan pun rajin. Tapi kenapa gitu? Tuhan masih kritik. Padahal sudah melakukan segala sesuatu yang disuruh di firman, ya kan? Ya ibadah oke, ya baca Alkitab oke, berdoa juga iya. Bahkan nanti di ayat selanjutnya juga ada membahas tentang puasa. Di ayat yang ketiga pun ada komplain nih dari anak Tuhan. Pernah enggak sih kita komplain kayak gini sama Tuhan? Tuhan, kenapa sih aku ini udah puasa gitu loh. Di ayat yang ketiga ya, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikan? Sudah puasa loh aku, Tuhan aku tuh sudah puasa, sudah doa, mohon terobosan. Aku mohon sama Tuhan untuk pemulihan. Lah tapi kok Tuhan gak perhatikan ya? Kok kayaknya Tuhan gak dengerin aku ya? Kok Tuhan kayaknya jauh dan diem aja? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Maksudnya mengindahkannya itu gak diperhatikan gitu loh ya. Sama kayak tadi awal, mengapa Tuhan tidak memperhatikan? Padahal kami itu sudah merendahkan diri dengan berpuasa. Pernah enggak kita komplain kayak gitu? Pernah enggak sih kita merasa semua yang kita lakukan tuh kayaknya sia-sia deh? Ibadah, udah rajin ibadah, udah rajin saat teduh, rajin berdoa, rajin pelayanan, rajin memberi persembahan. Lah kok tapi kayaknya Tuhan gak terlalu memperhatikan. Tidak ada perubahan dalam hidupku. Sekarang pandemi usahaku kacau. Tapi Tuhan kok sampai sekarang belum turun tangan? Kok belum ada pertolongan? Kok belum ada mujizat? Kok Tuhan diam aja melihat keluargaku hancur? Padahal loh aku udah setia sama Tuhan. Nah intinya kayak gitu. Sebelum kita lanjut di ayat yang selanjutnya, Tuhan melihat hati. Yang perlu kita ingat itu, Tuhan melihat hati, bukan melihat perbuatan kita. Ya memang Tuhan ingin
Kita taat, kita setia, beribadah sama Tuhan, tapi Tuhan melihat hati. Seperti dari renungan firman Tuhan yang pernah dulu saya sampaikan, yang Tuhan lihat itu motivasi. Pada saat kita berdoa, itu motivasinya apa? Kita beribadah, kita pelayanan, dan kita memberi, itu motivasinya apa? Itu semua tersimpan dalam hati. Tidak ada satu orang pun yang tahu. Mungkin orang-orang melihat kita itu sudah melakukan segala sesuatu seperti holy. Wah, riare, kudus hidupnya. Hamba Tuhan hidupnya kudus. Kelihatan dari orang luar itu perbuatannya ya benar. Tapi Tuhan melihat hati. Nah, karena Tuhan Allah yang Maha Tahu, kita tidak bisa menipu Tuhan. Dengan persembahan kita, dengan puasanya kita. Mungkin orang lain bisa melihat kita rajin puasa. Gini loh, orang Farisi itu mereka tuh rajin puasa loh sebenarnya. Tapi Tuhan malah ngomong sama murid-muridnya untuk berhati-hati untuk tidak seperti orang-orang Farisi. Jauhilah ragi-ragi orang Farisi, kata Tuhan Yesus. Padahal orang Farisi itu mereka melakukan ibadah itu keren banget loh. Mereka tuh sangat benar-benar patuh banget sama peraturan-peraturan hukum Taurat. Ibadah apapun mereka jalani. Bahkan dalam perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan tentang pemungut cukai dan orang Farisi yang memberikan yang berdoa, beribadah. Kan orang Farisi berdoa, bersyukur dia bukan orang jahat, bukan orang lalim, bukan pezinah, bukan seperti pemungut cukai katanya. Aku berpuasa 2 minggu sekali. 2 kali seminggu terbalik, 2 kali seminggu berpuasa. Udah rutin rupanya. Jadi setiap minggu tuh 2 kali, misalnya Senin sama Sabtu puasa. Minggu depannya sama juga, setiap Senin sama Sabtu puasa. Jadi sudah ada rutinitasnya gitu puasanya. Untuk memberikan persembahan perpuluhan juga katanya. Tapi Tuhan tidak tergerak atau Tuhan tidak tersentuh dengan rutinitas yang seperti itu. Walaupun orang-orang Farisi, ahli Taurat, bangsa Israel, mereka melakukan puasa setahun sekali misalnya ada jadwalnya tertentu. Tapi kalau hati mereka tidak berubah, kalau hati mereka tetap sama di hadapan Tuhan, kalau mereka punya motivasi yang kurang baik, atau pengen memamerkan atau menyombongkan diri, merasa, aku sudah beribadah, aku pasti masuk surga. Malah dengan ibadah itu jadi sombong malahan. Nah itu salah. Jadi yang Tuhan Bukan berarti ibadah atau pelayanan kita, persembahan kita, puasanya kita, itu gak berkenan sama sekali di hadapan Tuhan. No, bukan. Tuhan senang kita lakukan itu. Tapi yang Tuhan mau itu kita mengecek hatinya kita. Nah, ini teguran Tuhan. Tuhan menegur kita untuk kita tuh mengecek hatinya kita. Di cross check lagi coba motivasinya. Sebenarnya kita melakukan ibadah itu untuk apa? Begitu. Walaupun kita dengan sangat rajin mencari Tuhan, apakah hati kita benar-benar rindu sama Tuhan? Apakah hatinya kita itu sudah benar-benar haus, lapar, kangen sama Tuhan dan benar-benar mencintai Tuhan? Karena hukum-hukum yang terutama itu kan ada 2. Satunya kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap akal budimu. Yang pertama mengasihi Allah, yang kedua mengasihi manusia seperti dirimu sendiri, ya kan? Nah, di ayat yang ketiga, setelah ngomel-ngomel, tadi yang ngomel-ngomel ini, kenapa kami puasa? Engkau tidak memperhatikan. Kenapa kami merendahkan diri, tapi engkau tidak mengindahkannya juga. Hei, anak-anak Tuhan. Kalau kita ibadah dengan sungguh-sungguh dan dengan tulus hati, kenapa kita ngomel? Kalau Tuhan diam. Tuhan berhak untuk diam kalau Tuhan mau. Kan dia Tuhan. Kita kan cuma anaknya doang. Kita cuma hamba-hamba Tuhan. Tuhan berhak untuk diam. Tuhan berhak untuk mengetes kita. Tuhan berhak untuk melakukan apa saja yang dia mau. Kenapa kita protes? Kenapa kita menjadi seperti Kain, kokonya Habel, memberikan persembahan, tapi waktu persembahannya tidak berkenan di hadapan Allah, dia ngomel, dia protes, dan dia sirik sama titinya, sama adeknya. Kenapa punya Habel diperhatikan, diterima, kenapa punya aku tidak? Padahal punya aku ini juga sempurna loh. Jangan sampai kita ngomong, aku ini loh ya, persembahan setiap minggu itu udah berjuta-juta. Perpuluhanku itu loh sudah ratusan juta untuk gereja. Kok isanya Tuhan itu diam waktu aku berdoa minta tolong Tuhan pulihkan usahaku gara-gara pandemi. Jangan sampai
Jangan sampai kita melemparkan itu di mukanya Tuhan. Jadi kesannya itu perbuatan kita untuk ibadah, pelayanan, persembahan dan lain sebagainya itu malah seperti sesuatu yang kita pakai untuk nantinya protes sama Tuhan kalau seandainya tidak terjadi sesuai dengan yang kita inginkan. Kalau kita tulus, kalau memang kita tulus, kita berikan walaupun tidak ada balasannya, ya sudah, nggak ngomel. Gitu kan kalau pemberian yang tulus. Kalau kita tulus beribadah sama Tuhan, harusnya kita tidak protes sama Tuhan pada saat Tuhan belum menjawab doa kita. Malah harusnya orang yang mencintai Tuhan dan orang yang mengerti Tuhan itu langsung berdoanya gini, bukan berdoa, kenapa Tuhan tak perhatikan? Bukan, malah harusnya Tuhan marah tak sama aku? Aku udah buat salah tak sama Tuhan? Kalau iya, kalau memang aku sudah ada berbuat salah sama Tuhan, tolong dong tunjukkan kesalahanku di mana. Tolong dong Tuhan kasih tahu aku salahku apa, supaya aku bisa mengakui di hadapan Tuhan, Tuhan ampuni aku, dan kita fresh start. Kita mulai dari awal, kita ubah. Aku berusaha untuk ubah kesalahanku Tuhan. Harusnya gitu kan? Harusnya malah semakin merendahkan diri. Bukannya malah kecak pinggang terus marah-marah. Oh Tuhan, aku gak terima Tuhan gini. Malah ngomel sama Tuhan. Itu orang yang hatinya sombong. Melakukan segala sesuatu untuk kepentingan dirinya sendiri. Sombong dan egois. Jangan sampai kita kayak gitu. Ayat yang selanjutnya di ayat yang ketiga tadi. Sesungguhnya Tuhan jawab nih buat kita yang kalau ngomel-ngomel dan protes sama Tuhan. Tuhan bilang, sesungguhnya pada hari puasamu, engkau masih tetap mengurus urusanmu. Dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Ayat 4. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh inikah berpuasa yang ku kehendaki? Tuhan tanya begitu. Dan mengadakan hari merendahkan diri jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur, sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa? Mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Wow, langsung Tuhan balik protes juga. Tuhan bilang, sesungguhnya waktu kamu puasa, kamu tuh masih ngurus urusanmu sendiri. Mengurus urusan itu bukan berarti maksudnya kalau kita puasa atau kalau kita melakukan ibadah, kita nggak boleh sama sekali kerja. Misalnya kalau saya puasa berarti saya hari ini nggak kerja sama sekali. Ya udah saya di rumah aja, duduk berdoa 24 jam, nggak makan, nggak minum, ya nggak ngurusin suami, nggak ngurusin pekerjaan, ya udah di rumah aja. Diem sampai ketiduran misalnya. Bukan maksudnya Tuhan kita nggak boleh ngurusin urusan pekerjaan. Tuhan Yesus bilang, kalau kamu berpuasa, cuci mukamu supaya orang tuh nggak lihat kalau kamu tuh lagi puasa. Puasa tuh biar kamu sama Tuhan tok yang tahu gitu katanya Tuhan Yesus. Katanya Tuhan Yesus begitu. Jadi nggak apa-apa. Kita sambil bekerja, kita sambil pelayanan atau apapun, melakukan apapun dan kita masih berpuasa sama Tuhan. Puasa kan banyak macam. Ada puasa Esther misalnya, yang 3 hari tidak makan tidak minum, atau puasa Daniel yang cuma makan sayur aja. Tapi yang Tuhan maksud tuh kenapa sih kamu masih sibuk sama dirimu sendiri? Kenapa sih kamu masih berputar sama hidupmu sendiri? Urusanmu, keegoisanmu, keinginanmu, kepentinganmu sendiri? Bahkan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Kalau zaman dulu di bangsa Israel itu mereka ada yang namanya budak gitu kan. Budak yang seperti asisten rumah tangga tapi lebih parah lagi. Kalau budak itu mereka tidak berhak hidup untuk dirinya sendiri. Karena dia sudah dibeli sama majikannya, berarti dia sudah hidup untuk majikannya, bukan untuk dirinya sendiri lagi. Tapi yang Tuhan inginkan adalah pada saat mereka punya budak, itu jangan ditekan gitu loh budaknya. Lah mereka bangsa Israel pun itu sudah pernah jadi budak. Budaknya bangsa Mesir, orang-orang Mesir. Mereka kan sudah merasakan, ya apa gak enaknya jadi budak. Lah sekarang kamu jadi majikan, masa kamu menggitukan orang juga? Padahal kamu sudah tahu gak enak ditekan jadi budak. Masa kamu menekan budakmu? Gitu loh maksudnya Tuhan untuk bangsa Israel. Tapi kalau buat kita gimana? Gak sedikit
Nggak sedikit loh anak Tuhan yang tanda kutip curang sama pegawainya sendiri, sama asistennya misalnya, atau sama bawahannya. Gajinya dikurangi lah, atau dikasih pekerjaan yang berlimpah-limpah sangat banyak tapi gajinya kecil. Itu mengeksploitasi loh namanya. Jangan sampai di gereja kita suci, tapi di tempat kita menjijikkan. Tidak ada satupun pegawai yang suka sama kita, gara-gara kita semena-mena sama mereka. Mentang-mentang mereka pegawai, mentang-mentang mereka di bawah kita, tapi kita menekan mereka. Kita suruh mereka ngerjain segala macam, tapi kita tidak memberikan bayaran yang sepantasnya. Jangan sampai uangnya mereka tuh kita tahan untuk kebutuhan kita sendiri, untuk kepentingan kita sendiri. Loh kan lagi pandemi, aku butuh uang untuk bayar cicilan, nanti aja bayar pegawai. Hei, emang pegawai itu juga nggak butuh uang untuk makan? Jangan sampai kita mendesak semua buruh kita. Bukan cuma itu aja, Tuhan yang ngomong, sesungguhnya kamu berpuasa, ini di ayat yang keempat tadi, sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju, dengan tidak semena-mena, masih main kasar, entah sama siapa saja. Saya tidak tahu apakah ada yang mendengarkan ini masih kasar. Kasar itu bukan cuma lain tangan ya. Bukan cuma misalnya suami yang pukul istri. Atau istri pukul suami. Orang tua pukul anak. Anak pukul orang tua. Bukan cuma mukul pegawai juga. Dari mulut itu juga kasar. Bisa melakukan sama seperti memukul dengan tinju. Dan melakukan yang tidak semena-mena. Berbantah, berkelahi. Itu bisa dari mulut saja. Tidak main tangan. Jadi dua porsi ini. Untuk kita yang masih kalau ngomong itu selalu nyakitin orang. Terus tangan juga masih sering mukul. Atau kita selalu merendah-rendahkan pasangan kita. Karena mereka tidak sesuai ekspektasi misalnya. Tidak pintar kerja mungkin suaminya. Terus kita merendah-rendahkan suami kita di depan teman-teman kita. Itu sudah kasar sekali loh. Gak boleh memperlakukan suami seperti itu. Suami pun gak boleh kasar sama istri. Walaupun istri itu memang wanita ya, katanya kaum lemah. Padahal sebenarnya wanita bukan kaum lemah, saya tidak setuju dengan hal itu. Malah wanita itu jauh lebih kuat. Karena wanita adalah penolong dan penopangnya pria. Jangan sampai pria merendahkan wanita. Gara-gara wanita pekerjaannya cuma ibu rumah tangga dan mengurus anak. Jangan sampai kita berpuasa, kita melakukan segala sesuatu hal di gereja, tapi di rumah kita semena-mena dengan pasangan dan anak-anak. Begitu juga dengan anak-anak. Di gereja terlihat holy, tapi di rumah amit-amit kasar sama orang tua, tidak pernah peduli sama orang tua. Tidak ada perubahan. Jadi itu yang Tuhan inginkan. Pada saat kita melakukan kesalehan, kita beribadah dan melakukan segala sesuatunya yang seharusnya kita lakukan sebagai anak Tuhan, itu ada perubahan dalam sikap dan dalam hati. Coba dicek lagi hatinya, sudah berubahkah kita? Pada saat kita sudah lahir baru, itu hatinya harusnya juga berubah loh ya. Bukan cuma sekedar tindakannya aja yang berubah, tapi hatinya tetap sama busuknya. Apalagi karakter dan kebiasaan itu berubahnya nggak bisa dalam sekejap simsalabim langsung berubah. Itu perubahannya butuh proses. Tapi perubahan itu tidak akan terjadi kalau Anda dan saya tidak mau kerjasama dengan Tuhan. Jadi Tuhan bagaimana mau mendengarkan kita kalau kita itu masih kasar sama orang lain. Gini, seperti yang tadi saya sudah bilang, dua hukum terutama, mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Kalau kita memang mengasihi Allah, kita itu pasti mengasihi sesama. Gak mungkin gak mengasihi sesama. Gak mungkin sama sekali, beneran dah. Gak mungkin kita tidak mengasihi sesama kita kalau kita mengasihi Allah. Karena Allah adalah kasih. Saat kita tinggal di dalam kasihnya Allah, kasih Allah itu masuk ke dalam hati kita, bekerja di dalam hati kita, mengubahkan hati kita yang gelap menjadi terang. Dan kemudian Tuhan pakai hati kita itu yang sudah berubah untuk bersinar kepada orang-orang di sekitar kita. Entah mereka yang sudah percaya sama Tuhan, entah mereka yang belum percaya sama Tuhan. Salib itu
begini kan, vertikal dan horizontal. Jadi simbolnya itu vertikal itu berarti hubungan kita dengan Allah. Hubungan kita dengan Allah, ya kan? Kita dengan Allah. Sedangkan yang ini horizontal, hubungan kita dengan sesama. Dan ini bersatu loh, salib ini. Dan itu yang harus kita pikul setiap hari. Mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Itu yang harus kita pikul setiap hari. Lanjut yang keempat. Oh, tadi ini sampai dengan caramu berpuasa seperti itu, ayat yang keempat tadi, yang di bawahnya, yang B. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi, katanya Tuhan. Sungguh, ayat 5, sungguh inikah berpuasa yang ku kehendaki? Betulkah? Anggap aja Tuhan yang ngomong, betulkah aku itu memang pengennya cuman kamu berpuasa dengan merendahkan diri, terus menundukkan kepala seperti gelagah, membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur. Sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Betulkah tindakan-tindakan itu berkenan kepada Tuhan? Nah, Tuhan tuh sampai tanya sama kita loh. Kalau Tuhan sampai mempertanyakan ibadah kita, berarti ibadah kita selama ini sia-sia gak sih? Bisa jadi. Bisa jadi sia-sia. Kalau Tuhan sampai ngomong gini sama kita. Hey, kamu selama ini mimpin pujian, worship leader. Kamu membawa jemaat untuk bertemu dengan aku, kata Tuhan. Tapi yang kamu lakukan di atas mimbar, saat kamu mengangkat tangan, kamu nangis, bahkan mungkin kamu sujud, benarkah itu sudah di hadapan Tuhan? Kalau di hadapan jemaat kelihatannya ya, kusyuk. Tapi sudah benarkah itu di hadapan Tuhan? Kalau Tuhan sudah sampai tanya rhetorical question, pertanyaan yang sudah ada jawabannya gitu loh. Tuhan gak mungkin tanya kalau Tuhan berkenan. Kalau Tuhan suka dengan ibadah kita, pelayanan kita, puasa kita, Tuhan gak mungkin tanya dong. Yakin kamu itu aku berkenan dengan perbuatanmu itu? Tuhan pasti langsung tepuk tangan dong. Standing ovation, tepuk tangan tuh langsung dirangkul. Anak pinter, gitu dong. Kamu ngerti maksudnya Tuhan. Tuhan pasti langsung memberikan pujian. Tapi kalau kita salah, oke, mari kita lihat lagi. Ayat yang ke-6, bukan kata Tuhan. Bukan. Tuhan tidak menekankan tindakan tubuh atau our action atau perbuatan kita. Waktu puasa lemes-lemes supaya orang lihat, kamu kok lemes? Aku lagi puasa nih, biasa seminggu 2 kali aku puasa. Lah, itu puasa pagi menyombongkan diri, gitu kan maksudnya. Tuhan bilang bukan. Bukan itu yang Tuhan mau. Berpuasa yang aku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk. Supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Supaya engkau, ayat yang ke-7, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Wow, rupanya Tuhan sekali lagi mengingatkan tentang kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Yang Tuhan mau dari tindakan ibadah kita, puasa kita, itu yang pertama, tergerak dan bergerak. Jadi bukan cuma hati kita doang yang tergerak, tapi badan kita ini loh juga bergerak. Ayo kita bergerak bagi jiwa-jiwa yang terhilang. Benar, bisa jadi ayat 6 dan 7 itu Tuhan ngomong tentang materi atau tentang physical condition. Yang puasa yang Tuhan kehendaki adalah supaya membuka belenggu kelaliman untuk kita semua menjadi adil, melepaskan tali kuk, kita semua menolong orang-orang yang terbelenggu, entah masalah apa yang mereka hadapi, membagi roti dan lain sebagainya. Tapi kalau kita benar-benar memperhatikan sesama kita benar-benar melihat orang di sekeliling kita,
banyak sekali orang yang masih terbelenggu dengan dosa. Itu jauh lebih parah daripada orang miskin yang gak bisa makan, mereka yang gak punya rumah, para pengemis, pengamen, ya memang kita harus tolong mereka secara materi. Kalau hal seperti itu saya yakin Anda semua sudah paham dan Anda semua juga sudah lakukan gitu. Tapi untuk hal yang satu ini saya mau bertanya dengan Anda, apakah Anda sudah tergerak dan bergerak bagi jiwa yang terhilang? Jadi apapun itu yang kita lakukan dalam ibadah kita itu bukan cuman antara kita dengan Tuhan. Ya memang kita melayani, kita melakukan ibadah, kita berpuasa, itu kita merendahkan hati kita, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan dan kita mengakui kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Ya, kita merendahkan hati, merendahkan diri. Oh ya, Tuhan Allah yang berkuasa, Dia yang berdaulat dalam hidup kita. Maka dari aku berpuasa, aku mohon perubahan dalam hidup, dalam rumah tangga, dalam pernikahan, dalam pekerjaan. Memohon Tuhan memberikan breakthrough atau terobosan yang baru di tahun yang penuh goncangan dan badai ini gara-gara pandemi. Tapi ada hal yang lebih penting dari itu. Tuhan kan bilang, kenapa kamu cuma mengurusin urusanmu aja sih? Kenapa setiap hari kamu berdoa, kamu hanya berdoa cuman itu aja, tapi untuk kamu, dan kamu. Waktu kita mencintai Tuhan, waktu kita mencari Tuhan, ibadah, itu antara kita dengan Tuhan. Tapi setelah itu ada perubahan dalam hati. Ya seperti yang tadi saya bilang, kita tinggal dalam kasih Tuhan mengubahkan hati kita, supaya kita jangan egois lagi. Kita memperhatikan orang-orang sekitar kita. Jangan sampai kita diselamatkan jiwanya, kita percaya sama Tuhan, tapi suami kita, istri, anak, menantu, mertua misalnya, orang tua, orang-orang di sekitar kita tidak percaya Tuhan. Maksudnya belum percaya Tuhan. Dan mereka binasa. Karena kita ya cuman bingung sama urusannya kita sendiri gitu loh. Kita cuma fokus hutang. Anakku ini nilainya belum bagus. Tuhan tolong berikan dia hikmat supaya nilainya bagus. Emang cuma nilai doang yang dia butuhkan dalam hidup ini? Ini nilai itu kan cuma sementara gitu loh. Cuma sampai dia akhirnya lulus kuliah, terus sudah. Apakah nilainya itu bisa membawa dia kepada kerajaan surga? Jiwa yang terhilang ada banyak di sekeliling kita. Makanya saya ngomong seperti ini pun saya ingin mengajak Anda semua juga tergerak untuk membawa jiwa-jiwa itu, untuk membuka hati. Tuhan utus aku supaya aku bisa seperti Tuhan Yesus yang menyelamatkan jiwa. Karena jiwa itu bukan hanya kita saja yang bergerak mencari, tapi kita harus kerjasama dengan Tuhan. Tapi kalau kita nggak mau, kalau kita terlalu egois, kita nggak akan bisa gitu. Tuhan sudah ngajak, tapi kalau kita terlalu memikirkan diri sendiri aja, masih egois aja, tidak ada perubahan dalam hati, percuma. Dan Tuhan mau kita itu membuka belenggu kekelaliman, melepaskan tali kuk. Banyak sekali kalau kita lihat orang-orang itu yang terlalu terbelenggu, sampai mereka tuh gak tahu harus ngomong sama siapa. Kita tuh harus kita gak boleh egois, kita harus sediakan waktu buat mereka. Entah sahabat, entah bahkan orang yang kita gak kenal, untuk mendengarkan cerita mereka, untuk mendoakan mereka, untuk memberikan kelepasan kepada mereka dengan menyatakan kebenaran firman Tuhan. Jadi kebenaran firman Tuhan, semua yang indah-indah yang kita dapatkan setiap hari dari khotbah atau dari baca Alkitab itu jangan disimpan dalam hati aja. Sebarkan ke orang lain, sampaikan kepada semua orang. Sampaikan kepada orang-orang terdekat kita. Kalau mereka membutuhkan kebenaran itu, mereka memang sangat butuh. Semua orang itu sangat butuh kebenaran firman Tuhan. Mereka tidak akan tahu Tuhan kalau kita nggak akan ngomong gitu loh. Kalau kita menengahi, ya mereka nggak akan dengar dan mereka nggak akan punya iman. Iman kan timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Kalau mereka nggak dengar firman Tuhan, bagaimana iman mereka bisa timbul? Gitu kan? Dan Tuhan mau kita memecahkan roti. Tuhan itu mau kita pecahkan roti loh ya. Roti yang kita punya. Entah itu memang berkat materi kita, atau bisa juga waktunya kita, kesempatan kita, waktu istirahatnya kita. Tuhan mau kita pecahkan roti itu, bukan remah-remah. Roti loh ya. 5 roti 2 ikan. Waktu Tuhan Yesus minta ada makanan enggak untuk dibagikan kepada orang-orang itu. Anak itu memberikan 5 roti, bukan remah-remah roti. Bukan sisa-sisanya saja. Kita harus belajar seperti Tuhan Yesus untuk memberikan roti.
kepada mereka yang lapar. Roti itu bukan cuma berkat materi, tapi juga firman Tuhan. Membawa ke rumah orang yang miskin yang gak punya rumah. Banyak orang di luar sana yang merasa tidak nyaman di rumahnya sendiri. Mereka mencari jati diri, mereka mencari keluarga yang mau menerima mereka. Karena keluarga kandung mereka tidak menerima mereka. Mereka datang ke gereja, mereka membutuhkan kasih. Tapi yang kita berikan apa? Gosip. Tahu enggak orang itu? Dia tatoan. Masa ke gereja tatoan? Coba lihat tuh. Masa ke gereja rambutnya warna-warni? Malah kita seperti itu. Itu apakah kita membuka hati kita atau membuka tangan kita untuk menerima mereka masuk ke dalam rumah ini, rumah Tuhan? Menganggap mereka sebagai keluarga kita. Kemudian, tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Jangan sampai kita melihat orang yang susah, malah kita lari. Malah harusnya kalau kita melihat orang yang susah, kita menangis dengan orang yang menangis, kita bergembira dengan orang yang bergembira, kita menari dengan orang yang menari. Ada orang susah, kita harus datengin. Kenapa? Kalau mereka nggak mau cerita, ya sudah, kita doakan dari jauh. Tetap kita harus melakukan sesuatu gitu loh, untuk menyelamatkan jiwa mereka, atau menyelamatkan hidupnya mereka. Walaupun kita nggak bisa tolong, at least kita bisa hibur gitu kan. Bukannya kita malah menyembunyikan diri. Lah, masalahku sendiri banyak, masa aku harus menghibur orang? Masa aku harus nolong orang keluar dari masalahnya? Masalah aku aja belum keluar dari masalahku. Hei, Tuhan tidak mengajarkan kita untuk egois. Sampai detik terakhirnya Tuhan Yesus di dunia ini, di kayu salib pun, dia peduli dengan orang lain. Dia gak pernah tuh, coba lihat di Alkitab, ada ndak ayat Tuhan berdoa supaya Allah memberikan kelegaan buat dia yang haus misalnya, waktu di atas kayu salib. Atau tangannya yang sakit itu, Tuhan minta dibius supaya gak kerasa sakit. Tuhan tolong dong dibius ini, bius lokal tangannya sama kakinya, sama kepalanya, sama badannya. Atau bius semua deh, supaya gak kerasa sakit. Tuhan gak pernah minta segala sesuatu untuk menyenangkan hatinya sendiri. Tuhan peduli sama orang lain, Tuhan mendoakan orang lain. Tuhan memperkenalkan mamanya kepada Yohanes, Yohanes kepada mamanya, supaya mereka saling menjaga, supaya mereka saling memperhatikan. Dia gak memikirkan dirinya sendiri. Lah kok kita hamba-hamba Tuhan malah kita mikirin diri sendiri. Jadi yang kita sembah selama ini siapa? Yang kita agung-agungkan sama ini siapa? Kalau kita menyembah Tuhan, ya kita harusnya semakin serupa seperti Tuhan dong. Bukannya semakin full of ourselves, bukannya semakin egois. Kalau kita menyembah diri kita sendiri, ya kita akan semakin egois. Nah, itu coba dilihat tuh hatinya. Ayat ke-8. Pada waktu itulah, nah kalau kita sudah mengerti dan kita sudah mulai merubah diri kita dan hati kita mengambil keputusan untuk mengubah hati kita. Pada waktu itulah terangmu akan merkah seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Pada saat kita sudah mengalami perubahan, jadi saat kita mengalami perubahan di hati dan kehidupan kita, dan kita mengambil keputusan, komitmen, aku mau berubah dan lahir baru untuk Tuhan. Aku akan melayani Tuhan supaya orang-orang semakin banyak yang diselamatkan jiwanya, bukan supaya Tuhan menolong masalah kita atau membuka jalan keluar bagi masalah kita. Jadi fokusnya dan motivasinya itu berubah gitu loh. Bukan untuk diri kita sendiri lagi, tapi untuk orang lain. Pada saat kita fokus sama orang lain, pada saat kita lebih banyak mendoakan orang lain, padahal kita sendiri masih punya masalah, padahal kita terlilit utang misalnya, atau keluarga kita masih acak-adut berantakan, tapi kita mendoakan teman-teman kita yang keluarganya juga acak-adut berantakan, teman-teman kita, saudara kita yang juga terbelenggu dengan utang-utang, kita mendoakan mereka, pelepasan bagi mereka. Saya percaya sekali Tuhan pun akan melepaskan Anda. Saya sangat percaya. Karena Tuhan selalu memperhatikan orang yang rendah hati dan tidak egois. Pada saat itulah terang mereka seperti fajar, seperti matahari yang terbit setelah sepanjang malam gelap, itu tiba-tiba matahari terbit, bersinar menyinari bumi. Tuhan akan datang sebagai terang abadi kita dalam hidup kita. Dan lukanya kita tuh akan pulih dengan segera. Tuhan bilang dengan segera loh ya. Catat, lingkari itu. Bukan nanti. Dan lukamu, entah luka apa saja yang Anda alami. Luka batin, luka di masa lalu, luka apapun itu akan pulih dengan segera. Kebenaran itu ada di depan.
kemuliaan ada di belakang. Kebenaran firman Tuhan ada di depan sebagai seperti perisai itu, firman Tuhan yang menjaga kita supaya kita tidak diserang oleh iblis dengan panahnya, panah berapinya. Supaya kita tidak difitnah orang karena ada kebenaran Tuhan yang membentengi kita, melindungi kita di depan. Ada kebenaran Tuhan di depan, di belakang bahkan ada kemuliaan Tuhan. Ada nih perkataan orang bule, orang barat selalu bilang, I get your back. Biasa ngomong gitu sama orang-orang yang dia sayangi. Misalnya sahabatnya mau melakukan sesuatu atau turnamen gitulah, pokoknya melakukan sesuatu yang hebat, terus temannya ini mensupport gitu loh, semangat, keep your spirit, I get your back. I get your back itu maksudnya bukan aku memegang punggungmu atau aku mendapatkan punggungmu, bukan. Maksudnya aku mensupport kamu nih loh dari belakang, kamu majulah kamu, aku akan support kamu dari belakang. Jadi kalau kamu jatuh, aku langsung menopang. Ada kemuliaan Tuhan di belakang kita, mengikuti kita. Setiap kita hampir jatuh, langsung tangan Tuhan menopang kita. Wow, orang benar di sekelilingnya itu sangat dilindungi, sangat aman. Hidup kita akan aman. Kemudian yang ke-9, pada waktu itulah engkau memanggil Tuhan, Tuhan akan menjawab. Waktu kita berteriak minta tolong, langsung Tuhan bilang, ini aku. Sama seperti baby atau anak kita jatuh misalnya, mama, langsung kita lari. Kenapa nak? Langsung digendong atau diobati, langsung dipupuk, disayang-sayang. Tuhan pun akan gitu. Gak usah nunggu lama-lama, Tuhan langsung akan datang untuk menolong kita. Apabila engkau tidak lagi mengenakanku kepada sesamamu, ini Tuhan ingatkan lagi, jangan sampai kita menekan sesamanya kita. Kita harus mengasihi mereka seperti diri kita sendiri. Kita harus mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Tuhan mau supaya kita itu jangan sampai egois dan mementingkan diri sendiri. Jangan sampai kita mementingkan diri sendiri. Dan cuma mementingkan kepentingan kita dan tidak mementingkan kepentingan orang lain. Apabila engkau ayat 10. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri. Orang lapar, kita punya roti, cuma satu. Ada orang lapar di sebelah kita. Ya udah kita kasih aja ke mereka dengan tulus hati. Bukan dengan terpaksa atau dengan embel-embel. Aku akan kasih ke orang ini dengan maksud supaya nanti Tuhan berkati aku berlimpah-limpah. Itu motivasi yang sangat salah. Tuhan mau balas atau tidak terserah Tuhan. Yang penting hati kita tulus memberikan itu kepada orang. Dan juga apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas. Tuh. Memuaskan hati orang yang tertindas. Ada orang tertindas di sekeliling kita. Mereka yang stres, mereka yang tertekan. Kita sendiri juga tertekan. Saya percaya semua orang di dunia ini, Anda dan saya, bahkan saya sendiri pun, saya punya masalah. Tapi kan gak mungkin saya terus terpuruk gitu loh dalam masalah. Tidak. Tuhan mengajarkan saya untuk setiap hari saya lebih banyak mendoakan orang lain daripada diri saya sendiri. Dari 100% saya mendoakan diri saya sendiri, ya cuman 10-20 sudah cukup lah. Tidak usah sampai yang setiap hari saya doakan diri saya sendiri. Saya harus belajar disiplin mendoakan orang lain. Karena itu yang Tuhan lakukan. Dan saya mengambil keputusan untuk melakukan apa yang Tuhan suruh lakukan. Poin yang kedua, melakukan apa yang Yesus lakukan dalam pelayanannya. Sebenarnya pelayanan Tuhan Yesus itu banyak. Makanya saya singkat aja poinnya. Melakukan apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan dalam pelayanannya selama di dunia ini. Apa yang Tuhan yang lakukan selama di dunia ini? Melayani. Tuhan itu loh, Tuhan Yesus Allah. Allah datang ke dunia itu bukan untuk dilayani katanya. Aku datang ke dunia bukan untuk dilayani, aku melayani. Sampai the moment sebelum dia ditangkap, dia mendoakan murid-muridnya. Dia mencuci kaki murid-muridnya. Bukan, nih kakiku cuci no. Ayo dong, puk-puk aku dong, aku galau nih. Aku dong. Orang yang mencintai Tuhan dan orang yang dekat sama Tuhan Yesus, jubah aku itu akan dilepas. Diganti dengan jubah pelayanan, pengorbanan untuk sesama. Jadi, kalau kita melakukan pelayanan, kita melakukan ibadah, kita berpuasa, kita mau jadi saleh itu loh. Ya kita lakukan apa yang Tuhan lakukan. Saat Tuhan melayani, terus melayani. Tuhan mengorbankan segala sesuatu, Tuhan mengorbankan waktu istirahat, Tuhan mengorbankan waktu mainnya misalnya. Tuhan mengorbankan dirinya sendiri untuk melayani. Kita juga harus melakukan hal seperti itu. Ya seperti yang saya bilang tadi, seharusnya
Seharusnya saya ini berdoa untuk masalah saya. Tapi saya geser masalah saya, bukan geser sih, masalahnya itu dibawa ke Tuhan. Tuhan, ini masalahku, Engkau tahu masalahku, Engkau tahu jalan keluarnya, aku percaya sama Tuhan. Aku udah lakukan bagianku untuk keluar dari masalah ini, tapi karena masih ruwet, aku serahkan ke Tuhan yang adalah Allah yang bisa membuka jalan yang tertutup, dan aku akan melakukan bagianku sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, sebagai orang yang Tuhan pilih untuk menyelamatkan mereka yang belum kenal Tuhan, yang tidak bisa menyerahkan masalah itu ke siapa? Ke siapa? Siapa? Aku minta tolong siapa ini? Karena mereka belum kenal Tuhan. Aku akan bawa mereka kepada Tuhan. Supaya mereka pun bisa hatinya tenang seperti aku. Begitu harusnya kita berdoa. Bukan kita berdoa buat diri sendiri aja. Ayat yang 11. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa. Ini juga janji Tuhan. Jadi ayat 8, ayat 9, terus ayat yang 11 sampai 12, kita sampai 12 aja, itu semua janji Tuhan. Silakan Anda hafalkan kalau Anda mau. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Tuhan akan tuntun kita, mau dimanapun kita berada, mau di lembah kekelaman, di gunung yang tinggi, di hidup kita yang gak jelas, atau hidup kita yang sangat happy, Tuhan akan tuntun kita. Kita tidak akan bingung lagi jalan mana yang harus kita ambil, kita gak akan bingung lagi harus apa, tapi Tuhan langsung tuntun kita kepada jalan dan kehendaknya, dan Tuhan akan memuaskan hati kita, walaupun kita di tempat yang kering, walaupun usaha kita sedang down, OTW bangkrut misalnya, atau walaupun anak-anak kita semakin gak jelas masa depannya, walaupun suami atau istri juga belum kenal Tuhan, mereka hidupnya juga kacau, walaupun aku di tanah kering, Tuhan akan puaskan hatiku akan keluar itu loh, sukacita damai sejahtera. Kemudian dan akan memperbarui kekuatanmu, Tuhan akan berikan kekuatan kepada kita, dan kita akan seperti apa? Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Taman yang diairi dengan baik. Karena ada mata airnya itu dalam hati kita sendiri. Kalau kita dekat sama Tuhan Yesus kan mata air kita. Tuhan akan berikan mata air itu dalam hati kita sampai hidup kekal kita nanti. Air itu akan terus membual. Itu ada di Yohanes tuh. Perkataan janji Tuhan Yesus. Kalau kita dekat sama Tuhan, kita mencari Tuhan, kita yang haus itu akan disegarkan. Dan kita tidak akan haus lagi. Karena kita selalu dekat dengan Tuhan Yesus. Kita gak akan galau-galau terus. Ya kita ada masalah memang, kita lagi di tanah kering memang. Tapi kita gak galau, kita gak stres, kita gak tertekan, kita gak egois. Kita akan seperti taman yang daunnya hijau terus. Terus ada buah-buahnya segar semuanya. Karena selalu diairi dengan baik. Ya karena kita semakin dekat dengan Tuhan. Kalau ibadah dan pelayanan kita itu sudah semakin benar di mata Tuhan. Pasti Tuhan akan semakin dekat dengan kita. Ayat yang terakhir, ini nih, terobosan. Tuhan janjikan terobosan buat kita. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebut yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Apa reruntuhan yang sudah berabad-abad dalam hidup Anda? Mungkin rumah tangga? Apa pernikahan atau pekerjaan atau usaha bisnis keluarga yang sudah runtuh, sudah berabad-abad malahan, sudah lama runtuhnya, sudah lama bangkrutnya. Tuhan bisa loh membangkitkan itu. Seperti Tuhan Allah membangkitkan mayat-mayat yang sudah tinggal tulang kering aja tuh dibangkitkan semua, ada dagingnya lagi kayak manusia gini loh. Tuhan itu bisa lakukan apa aja. Walaupun udah bangkrut, udah bangkrut yang benar-benar bangkrut, udah gak punya apa-apa, bahkan udah gak punya rumah. Mungkin keturunan demi keturunan selalu nikah cerai. Kutuk mungkin. Selalu hancur, selalu runtuh pernikahan. Rumah tangga selalu runtuh, anak selalu sakit. Entah apapun itu reruntuhan dalam hidup Anda, Tuhan mampu untuk membangkitkan. Tuhan mampu untuk memulihkan. Tuhan bisa berikan terobosan dalam hidup Anda. Asalkan perubahan dulu dalam hati Anda. Jangan tuntut orang untuk berubah. Hati Anda berubah dulu. Hati dan hidup dan jiwa, buah apapun itu, berubah dulu. Lahir baru dulu. Cari Tuhan. Tanya sama Tuhan, apa yang berkenan buat Tuhan. Dan Tuhan akan membuat kita bekerja sama dengan kita. Tuhan akan bekerja sama dengan kita untuk membangkitkan semua yang sudah mati itu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan.
Sama sekali tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Itu janji Tuhan. Janji Tuhan itu ya dan amin. Dan tidak akan pernah keluar dari mulut Tuhan sia-sia. Ini sudah disampaikan kepada Anda. Jika Anda mengimaninya, itu akan terjadi dalam hidup Anda dengan segera. Kayak Tuhan tadi bilang, dengan segera, dengan segera, dengan segera. Tapi juga, apakah setelah Anda mendengarkan teguran Tuhan ini, apakah dengan segera Anda berubah? Atau cuman, nanti aja deh lain kali. Sorry. Nggak bisa begitu, kita nggak bisa begitu terus. Kita tidak bisa menyia-nyiakan waktu kita terus dan terus seperti itu. Kita nggak bisa hidup dalam hidup yang lama, tapi kita mau berkat Tuhan yang selalu baru. Tapi hidup kita, hidup yang lama, hidup yang masih penuh dengan dosa, hidup yang egois, gak mementingkan orang lain. Nggak bisa. Tuhan tidak berkenan akan hal itu. Tuhan hanya akan memperhatikan orang yang rendah hati. Rendah hati itu bukan cuma di hadapan Tuhan, tapi juga di hadapan sesama. Lama juga ya khotbahnya, renungannya, tidak jadi singkat, agak panjang. Tapi itu saja yang mau Tuhan sampaikan kepada kita semua. Teguran firman ini untuk saya juga. Bukan cuma untuk saya, tapi juga untuk semua. Jadi bukan cuma saya saja yang berubah, saya nggak mau egois. Saya nggak mau egois, cuma saya aja yang dapat the first seat atau tempat duduk utama untuk OTW ke surga. Saya mau Anda semua yang dengarkan firman ini juga mendapatkan tiket ke surga bersama-sama untuk namanya masuk ke dalam buku kehidupan. Kita sama-sama diselamatkan, kita sama-sama berubah, kita sama-sama berjumpa dengan Tuhan, nanti kita akan bersama-sama berjumpa di surga nanti. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat bersyukur untuk firman yang masih Tuhan berikan kepada kami, teguran-teguran yang Tuhan berikan kepada kami, karena kami percaya dan kami tahu bahwa Tuhan sangat mengasihi kami. Dan kami mau ya Tuhan, untuk merendahkan hati dan diri kami, melakukan kesalehan, ibadah, pelayanan, persembahan, puasa, apapun itu yang kita lakukan. Kami mau semuanya untuk kemuliaan Tuhan, untuk mengubahkan hati dan hidup kami, supaya kami tidak egois, supaya kami memperhatikan sesama kami, supaya kami membawa lebih banyak lagi jiwa untuk bertemu dengan Tuhan, berjumpa secara pribadi kepada Tuhan. Tuhan, kami mohon Engkau sendiri yang bekerja dalam hati dan hidup kami. Engkau yang mengubahkan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu dan pengurapan-Mu yang selalu ada dan baru bagi kami setiap hari Tuhan. Dan biarlah hidup kami semakin hari semakin indah di mata Tuhan. Dan diri kami semakin hari semakin diubahkan menjadi seperti Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.